Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Mas Joko Pramono, SPD Mesin CAP, mitra Anda dalam berbagi pembelajaran akuntansi, pajak, dan komputer akuntansi. Berjumpa kembali di pembelajaran komputer akuntansi Accurate. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar untuk menginput transaksi penjualan menggunakan Accurate 5, Accurate Desktop. Studi kasus yang diangkat adalah PT Infomedia yang ada di buku saya, Mahir Komputer Akuntansi, Input Transaksi Perusahaan Jasa dan Dagang. Kuping, bagi Anda yang belum memilikinya bisa memesan kepada saya di 085 229 34 8885. Baik, sebelum kita menginput transaksi penjualan, ada baiknya kita belajar sekilas tentang pernik-pernik menu yang ada di Accurate terkait dengan transaksi penjualan. Yang pertama tentang kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang akan kita kuasai pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, menganalisis transaksi penjualan jasa dan transaksi pelunasan piutang jasa pada perusahaan jasa. Kemudian melakukan entry transaksi penjualan jasa dan transaksi pelunasan piutang jasa pada perusahaan jasa. Kemudian menganalisis transaksi penjualan barang dagangan dan transaksi pelunasan piutang pada perusahaan dagang. Kemudian praktiknya adalah keterampilannya melakukan entry transaksi penjualan barang dagangan dan transaksi pelunasan piutang dagang pada perusahaan dagang. Di samping itu kita juga belajar nanti tentang bagaimana tips dan triks melakukan koreksi ketika terjadi kesalahan penginputan transaksi pada siklus akuntansi perusahaan jasa maupun dagang, khususnya pada modul penjualan. Seperti apakah siklus transaksi penjualan di Accurate 5? Sebagaimana tampak pada gambar dalam video ini, kegiatan penjualan di dalam perusahaan itu dimulai dari penawaran penjualan atau sales quotation. Penawaran penjualan dibuat oleh perusahaan kepada pihak lain terkait dengan produk yang dimiliki oleh perusahaan itu. Kemudian pesanan penjualan, yaitu order penjualan, sales order. Kemudian dilanjutkan dengan pengiriman barang, delivery order. Kemudian penginputan faktur penjualan ke dalam komputer ke dalam Accurate atau sistem akuntansi. Kemudian jika terjadi retur, penginputan retur penjualan. Yang terakhir adalah kegiatan pada pencatatan transaksi penjualan, yaitu penerimaan penjualan. Mari kita lihat satu demi satu dari siklus transaksi penjualan. Apa itu sales quotation atau penawaran penjualan? Untuk transaksi penjualan B2B, business to business atau wholesalers, perusahaan besar ini biasanya, langkah pertama yang dibuat biasanya adalah membuat surat penawaran atau sales quotation. Biasanya pelanggan akan menghubungi atau tim sales perusahaan yang akan menghubungi pelanggan. Jadi Anda pernah mendapatkan tawaran ini pada perusahaan jasa, misalnya tawaran untuk investasi di Antam, investasi di surat berharga, atau pembelian macam-macam ya. Selanjutnya surat penawaran harga akan dikirimkan. Tergantung pada jenis industrinya, surat penawaran bisa tegas, bisa juga fleksibel. Tegas maksudnya tentu poin barang yang ditawarkan, fleksibel bisa isinya macam-macam. Di samping tentu saja intinya adalah barang yang ditawarkan. Dalam praktiknya surat penawaran mungkin atau mungkin tidak diterima oleh pelanggan. Jika diterima disetujui oleh pelanggan, maka pelanggan akan menerbitkan purchase order. Ketika pelanggan melakukan pemesanan, maka ketika sampai kepada kita, maka pemesanan itu diproses menjadi sales order di sisi kita atau menjadi pesanan penjualan. Kita ulang, jadi surat penawaran itu bisa di ACC, dieksekusi oleh pelanggan kita, bisa juga tidak. Jika dieksekusi, maka pelanggan kita akan mengirimkan purchase order kepada kita.
Kemudian purchase order dari pelanggan itu akan kita eksekusi menjadi sales order. Nah, ini dari samping kanannya adalah contoh surat penawaran barang PT Max Mangrove Office, perusahaan atau toko produksi atau perdagangan peralatan dan mesin kantor, dikirimkan kepada Direktur PT Alex Interior. Di sini menawarkan produk mulai dari merek dan warna Fujisher dan seterusnya, kemudian informasi diskon dan seterusnya, kemudian kontak person yang bisa dihubungi jika pelanggan kita menindaklanjuti surat penawaran penjualan kita ini menjadi purchase order mereka. Kemudian sales order. Sales order atau pesanan penjualan merupakan tindak lanjut dari purchase order yang dikirimkan berdasarkan harga dan spesifikasi barang atau jasa yang tercantum pada surat penawaran atau surat quotation. Jadi ketika kita menerima purchase order, kemudian kita cek spesifikasi barang dan harganya, maka kemudian kita lanjutkan menjadi sales order. Berdasarkan sales order yang telah disetujui oleh bagian sales, akan diteruskan ke bagian gudang sebagai dasar pengeluaran barang dan pengiriman barang. Dari sales order nanti akan menjadi namanya delivery order. Ini contoh pesanan penjualan. Pesanan penjualan kepada Kurniasari Jalan Siliwangi dan seterusnya. Nomor pesanannya 2/SO 03/2017, tanggal pesanan 08/03/2017, terminnya 30, tanggal pengiriman salesman-nya Syarifuddin. Ini jenis barang yang dipesan, kemudian harga-harganya. Nah, kemudian setelah sales order, apa yang dilakukan selanjutnya yaitu delivery order atau DO, yaitu sebuah dokumen yang berperan sebagai surat perintah penyerahan barang yang telah dipesan dengan kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli yang ditujukan kepada bagian gudang sebuah perusahaan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa delivery order merupakan surat jalan yang berasal dari supplier. Surat jalan SC ya. Delivery order terdiri atas 3 lembar kertas yang berwarna putih, merah, dan kuning. Lembar pertama yang berwarna putih dijadikan sebagai bukti transaksi pembelian dan berperan untuk penagihan di kemudian hari. Lembar kedua berwarna merah dijadikan arsip bagi pemesan barang dan nantinya akan digunakan sebagai patokan untuk penjualan barang ke pelanggan atau customer. Sedangkan lembar ketiga berwarna kuning dijadikan sebagai arsip bagi yang menerbitkan delivery order. Biasanya lembar pertama ini nanti dibersamakan dengan faktur penjualannya. Nah, ini contoh delivery order PT Genero Pharmaceuticals, Jalan Arjuna nomor 52 Kebonjeruk Jakarta. Nomor DO-nya ada nomor DO di sini, tanggal DO, kemudian pesanan nomor berapa, customernya siapa, kemudian barang yang dibawa, yang diangkut apa saja. Di bawah ada delivery by, receipt by, approved by, issued by. Nah, setelah delivery order, langkah selanjutnya adalah penginputan sales invoice atau faktur penjualan. Faktur penjualan, sales invoice atau faktur adalah permintaan untuk pembayaran atau penagihan. Pada dasarnya ini adalah komitmen antara penjual dan pembeli bahwa pembayaran barang akan jatuh tempo pada titik tertentu setelah barang diterima oleh pelanggan. Faktur adalah dokumen yang mencantumkan segala hal yang diperoleh kedua belah pihak dari transaksi. Pelanggan mendapatkan barang dan berapa biaya yang harus mereka bayar. Penjualan mendapatkan jumlah uang yang ditentukan. Faktur dapat ditandai sebagai pembayaran yang harus dilunasi pada saat diterima. Perhatikan sebelah kanannya adalah contoh faktur. Ini contoh faktur penjualan tunai misalnya. Di dalamnya ada perusahaan yang mengeluarkan faktur. Kemudian di sini ada customernya. Kemudian ada nomor seri faktur pajaknya. Berarti barang yang dijual adalah BKP, barang kena pajak, dan keduanya atau salah satunya adalah PKP, pengusaha kena pajak. PT Jaya Abadi adalah pengusaha kena pajak. Kemudian di dalamnya ada tanggal transaksi, kemudian di bawahnya ada barang-barang yang difakturkan. Kemudian ada penerima, ada kasirnya, dan seterusnya. Ini adalah sales invoice. Nah, kemudian
Kembali ke tema kita, mohon maaf bagian atas dulu. Ada menu, setelah faktur ada retur penjualan. Retur penjualan atau nota kredit adalah pengkreditan akun yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli atas berkurangnya tagihan kita kepada si pembeli. Biasanya karena si pembeli mengembalikan sebagian barangnya. Bagi pembeli namanya retur pembelian, nota debit. Bagi kita penjual namanya nota kredit atau retur penjualan. Disebut nota kredit karena kita mengkredit akun dari pelanggan kita. Ketika kita menjual secara kredit menginput faktur penjualan, kita mendebit akun pembeli kita, pelanggan kita mendebiti utang. Maka ketika meretur disebut nota kredit karena kita mengkredit akun pelanggan kita atau mengkredit akun piutang. Retur penjualan diinput ketika sudah ada nota kredit dari pelanggan. Kemudian yang terakhir adalah penerimaan penjualan atau customer receipt, penerimaan dari pelanggan. Menu ini digunakan untuk menginput transaksi pembayaran atau penerimaan piutang dari pelanggan. Dalam penerimaan penjualan ini bisa terjadi ada diskon penjualan, ada denda jika pelanggan kita bayar terlambat, bisa juga ada pemungutan PPN, bisa juga ada pemungutan PPh pasal 22 misalnya jika barang-barang yang dibeli atau para pihak yang bertransaksi itu masing-masing memiliki konsekuensi perpajakan. Demikian kira-kira paparan awal dari siklus transaksi penjualan menggunakan EQ Rate 5. Terima kasih, kita akan bertemu di bagian selanjutnya yaitu penginputan transaksi PT Infomedia. Buka bab 6 tentang modul penjualan. Kita akan belajar bagaimana menginput transaksi penjualan ke dalam EQ Rate 5. Terima kasih, salam hangat dari saya. Mari terus berbagi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Mas Joko Pramono. Kita akan belajar bagaimana cara menginput transaksi di modul penjualan EQ Rate 5. Transaksi pertama adalah pesanan penjualan atau sales order. Tanggal 2 Juli 2016 dipesan oleh PT Kurnia Abadi dengan nomor SO 0701 tanggal 2 Juli 2016. Purchase order dari PT Kurnia Abadi adalah POKA 23, syaratnya N30. Barang-barang yang dipesan K01, K02, K03. Nah, bagaimana cara penginputannya? Mari kita lihat. Dari EQ Rate kita klik, dari menu atau modul penjualan kita klik pesanan penjualan. Kemudian dipesan oleh PT Kurnia Abadi. Nomor SO-nya kita tuliskan SO garing 07 garing 01 tertanggal 02/07/16, ship date-nya 07/02/07/16. Kemudian kita inputkan barang-barangnya. Untuk mempercepat penginputan barang, langsung ketik huruf awal dari barang yang akan yang dipesan oleh customer kita. Misalnya laptop langsung ketik L saja. Biar kelihatan lebar, saya lebarkan dulu. Ini bisa dilebarkan ya. Kuantitasnya adalah 10. Kemudian hard disk, jumlahnya 50. Kemudian flash disk, jumlahnya 100. Bentar, saya lebarkan sedikit biar tampilannya lebih jelas. Subtotal 125.750, PPN 12.575, total order 138.325. Di tampilan atas tidak ada tampilan show jurnal.
karena transaksi ini belum menyebabkan terjadinya perubahan posisi keuangan pada PT Infomedia. Nah, sebagaimana kita tahu kalau dalam jurnalnya, analisis jurnal transaksi manualnya tidak ada jurnal transaksi karena tidak mempengaruhi posisi kekayaan atau keuangan perusahaan. Kalau sudah, klik simpan tutup. Kemudian masuk transaksi berikutnya. Transaksi berikutnya adalah pengiriman pesanan. Tanggal 3 Juli 2016 dikirim pesanan kepada PT Kurnia Abadi atas PO yang yang sudah dikirimkan sebelumnya dengan surat jalan DO-0701, barangnya K01, K02, K03. Tetapi di sini untuk K03-nya pengirimannya baru sebagian, pesanannya 100 baru dikirimkan 50. Mari, bagaimana cara menginputkannya? Dari accurate kita klik pengiriman pesanan, dikirim kepada Kurnia Abadi. DO-nya kita inputkan DO-07-01 tertanggal 03/07/16. Kemudian karena sudah ada pesanan sebelumnya atau sudah ada dokumen terkait dengan pengiriman barang sebelumnya, yaitu pesanan pembelian dari PT Kurnia Abadi atau sales order, maka kita klik pilih pesanan. Muncul SO-nya, silakan Anda centang, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian Anda bandingkan antara DO yang ada di soal dengan DO yang ada di accurate. Di sana flash disknya jumlahnya yang dikirim belum seluruhnya, di SO-nya 100, yang dikirim baru 50 karena baru ada sebagian, makanya kita ketik 50. Kemudian simpan tutup. Nah, sebelum kita simpan tutup, perlu saya sampaikan, di atas ini ada ini kayak file ini ya. Nah, ini fungsinya adalah lihat jurnal. Jadi transaksi ini sudah secara akuntansi sudah harus ada pengakuan dan pengukuran terhadap proses pengiriman barang. Untuk melihat jurnalnya, caranya klik simpan tutup atau simpan baru juga boleh. Kemudian panah ke kiri untuk menampilkan DO yang baru saja kita buat. Kemudian klik show jurnal. Jurnalnya adalah good in transit pada merchandise inventory. Jadi transaksi ini sudah menyebabkan persediaan di gudang berkurang. Kemudian dicatat di sebelah kredit, karena barangnya belum sampai di tujuan, masih dalam proses perjalanan, maka kita menggunakan akun goods in transit atau barang dalam perjalanan. Ini jurnalnya. Sudah simpan tutup. Di jurnal manual juga sama. Kita menjurnal goods in transit, kemudian mengkredit merchandise inventory sebesar Rp54.250.000. Kita lanjutkan transaksi berikutnya. Transaksi berikutnya adalah delivery order lagi. Delivery order kepada PT Kurnia Abadi atas pesanan yang sebelumnya sudah dikirim tapi belum seluruhnya, yaitu flash disk sebesar 50. Angkanya sama dengan seperti langkah sebelumnya. Klik pengiriman pesanan, pelanggannya adalah Kurnia Abadi. Kemudian DO-nya sudah otomatis terisi. Delivery date-nya kita isikan tanggal 04/07/16. Dikirim via-nya kosong, tidak ada keterangan dalam transaksi. Kemudian setelah itu kita pilih pesanan lagi. Ketika kita klik pilih pesanan, masih muncul di sini pesanannya, yaitu SO0701. Kenapa masih muncul? Karena memang belum seluruh pesanan dari PT Kurnia Abadi kita kirimkan, sehingga di SO-nya belum di-close oleh accurate, sehingga masih muncul ketika kita mengklik pesanan penjualan. Ini kita centang, kemudian klik OK. Maka barangnya 50 sama dengan yang ada di soal. Kemudian bagaimana untuk melihat jurnalnya? Simpan dulu dokumennya, buka lagi baru muncul jurnal. Begitu di accurate, show jurnal.
Jurnal di accurate-nya merchandise good in transit pada merchandise inventory sebesar 2.500.000. Jurnal di manual juga sama, good in transit pada merchandise inventory sebesar 2.500.000. Demikian transaksi pengiriman sebagian pesanan. Kita lanjut ke transaksi berikutnya. Transaksi tanggal 6 Juli 2016, pengiriman faktur penjualan. Dikirimkan tagihan kepada PT Kurnia Abadi atas DO tanggal 3 dan 4. DO-nya 2 tetapi difakturkan dalam satu faktur. Nah, faktur kita klik, kita input melalui faktur penjualan. Klik faktur penjualan. Difakturkan kepada Kurnia Abadi. Masukkan nomor invoice-nya, yaitu SI-07-01. Betul ya? Kita lihat, oh ya, SI-0701. Baik. Tanggalnya 06-07-16. 06-07-16. Ya. Kemudian pemfakturan ini atas dokumen DO tanggal 3 dan 4. Maka klik pilih pengiriman, select delivery, pilih DO-nya, DO tanggal 3, DO tanggal 4. Kita centang dua-duanya, klik OK. Maka kuantitasnya akan muncul di sini. Tanggal 3 DO-nya 10, 50, 50, tanggal 4 DO-nya 50. Nah, transaksi ini sudah ada jurnalnya. Untuk melihat jurnal dari sales invoice, sama seperti di delivery order, simpan dulu, klik simpan baru, atau simpan tutup juga boleh. Buka lagi, kemudian show jurnal. Ini jurnalnya. Saya besarkan sedikit biar kelihatan di layarnya. Akunnya debit account receivable 138.325. Kreditnya fade out pada dan sales 2575 dan 125.750. Kemudian penceratan akun HPP-nya COGS 56750. Kreditnya goods in transit. Kenapa kreditnya tidak merchandise inventory? Karena merchandise inventory sudah kita kredit pada saat mengirimkan barang atau pada saat kita men-input DO. Jadi goods in transit ini sebenarnya adalah akun antara, akun sementara ketika barang masih proses perjalanan menuju customer kita. Demikian. Kalau di di akuntansi manualnya, kalau digabungkan juga sama kan, di DO goods in transit di debit, merchandise inventory di kredit, kemudian di sales invoice goods in transit kita kreditkan. Berarti debit dan kredit dengan jumlah angka yang sama, maka akun goods in transit saldonya sudah 0. Kreditnya sesungguhnya adalah merchandise inventory. Demikian transaksi tanggal 6 Juli, pengiriman atau penginputan faktur penjualan. Kita simpan tutup. Baik. Kemudian selanjutnya transaksi tanggal 9 Juli, pesanan penjualan dengan uang muka. Diterima pesanan dari PT Makmur Timur dengan menerima uang muka sebesar 50 juta melalui cek Bank BNI 46 tertanggal 15 Juli 2016. Pesannya tanggal 9, pakai DP 50 juta, tapi tanggal ceknya itu tanggal 15 Juli. Artinya apa? Tanggal cek 15 Juli, cek itu baru bisa dicairkan atau uangnya bisa kita masukkan ke bank setelah atau pada tanggal 15 Juli, sehingga pada tanggal 9 Juli itu kita baru mencatat proses uang muka, tapi duitnya belum kita terima. Nanti di accurate akan penerimaan uang 50 juta itu di accurate akan di jurnal pada tanggal 15. Mari kita saksikan ya. Bagaimana cara mempunyai pesanan dengan uang muka? Berarti yang pertama kita input pesanannya dulu.
SO-nya SO 0702, kemudian 9 Juli 2016, PO dari Makmur Timur MT 15. Kita klik pesanan penjualan, dipesan oleh Makmur Timur. Kemudian PO nya kita isikan, MT berapa tadi, kita lihat soalnya lagi ya. MT 15. Sebentar, maaf, 15, tanggal 090716, kemudian inputkan barangnya, laptop besar, berapa itu, 6.800.000. Kuantitasnya dulu, Allah, 10. Harddisk 10, flash disk 50, termati dengan baik. Nah, kemudian ada uang muka, maka kita klik uang muka. Di atas ada menu uang muka, klik uang muka. Uang muka, invoice numbernya sudah otomatis, SI 0702, tertanggalnya 090716 gitu. Kemudian inputkan uang muka di unit price, yaitu 50 juta ya. Kemudian untuk mencatat ceknya, kita klik terima bayaran. Maka selanjutnya adalah klik terima bayaran. Inputkan nomor form number customer receipt-nya, yaitu CR garing 07-01 tertanggal 090716, karena cek tentu menggunakan akun bank. Kemudian cek numbernya adalah 778498, tanggal ceknya 15/07/16. Keterangannya adalah uang muka atas PO MT 15. Nah, di sini sudah tercentang, tidak perlu kita centang. SI 0702-nya pembayarannya 50 juta. Cekmannya sudah terisi 50 juta otomatis. Maka selanjutnya adalah simpan tutup. Maka di faktur penjualan sudah muncul stempel lunas, paid, terbayar. Simpan tutup lagi, kemudian simpan tutup lagi. Nah, transaksi ini sudah memiliki implikasi pada posisi keuangan perusahaan jika transaksi sudah di jurnal. Jurnal manualnya bank muamalat, karena kita terima uang muka 50 juta, kemudian VAT out, karena setiap pembayaran maupun penyerahan barang ada PPN-nya. Kemudian uang muka penjualan 45, 454 dan seterusnya. Bagaimana jurnal di accurate? Mari kita lihat. Yang pertama tentu uang muka itu dicatat di faktur dulu. Mari kita lihat ya, kita panah ke kiri, kita buka fakturnya. Bagaimana jurnalnya di sini? Ini jurnalnya, saya besarkan sedikit. Mendebit account receivable, VAT out, advance sales. Nah, akun yang dipakai di sales invoice masih account receivable. Begitu sudah kita terima uangnya, mari kita buka form penerimaan penjualannya. Ini tadi penerimaan dari Makmur Timur. Kita lihat jurnalnya. Jurnal adalah mendapat bank muamalat mengkredit account receivable. Jadi di sales invoice jurnalnya account receivable debit, kreditnya ini sudah. Di penerimaan penjualan
Akun resepnya di kredit. Ini kalau digabungkan jurnalnya sama dengan di sini, yaitu bank muamalah debit, VAT out kredit, kemudian advance sales kredit 45 dan seterusnya ini. Demikian transaksi pesanan penjualan menggunakan uang muka. Kita simpan tutup ya. Kita lanjutkan. Transaksi berikutnya adalah tanggal 10 Juli 2016 pengiriman pesanan penjualan. Sama seperti tadi, kita sudah belajar 2 kali menginput DO. Kita klik pilih pengiriman pesanan, dikirim kepada Makmur Timur. DO-nya sudah otomatis terisi karena kita sudah mengisi pertama kali. Setelah itu accurate akan mengisinya secara otomatis. Kemudian tertanggalnya 10 Juli. CPA-nya tidak ada karena tidak ada keterangan, kita kosongkan. Kemudian karena sudah ada pesanan sebelumnya, klik pilih pesanan. Kita centang SO-nya, kita klik OK. Teliti antara kuantitas di accurate dan kuantitas di data soal. 10 10 10 50 10 10 10 10 50. Berarti sudah, tanggal-tanggal sudah dicek, klik simpan, tutup. Ya, transaksi ini sudah ada jurnalnya tadi, good in transit pada merchandise, seperti pembahasan kita pada soal sebelumnya. Kemudian transaksi tanggal 16 Juli 2016 penjualan tunai. Bagaimana cara penginput penjualan tunai? Dalam penjualan tunai di accurate, kalau di manual kan notanya cuma satu ya. Kalau di accurate kita harus menginputnya, yaitu sales invoice, faktur dulu, kemudian langsung ke penerimaan penjualan. Nah, kita pertama menginput fakturnya dulu. Dijual kepada pelanggan umum. SI sudah, sekian sudah, otomatis tertanggal 16 Juli. Kira 16.07.16. Kemudian karena tidak ada pesanan sebelumnya, DO sebelumnya, maka untuk barangnya kita inputkan secara manual. Laptop sebesar berapa itu? 1 unit. Nah, 1 unit saja banyaknya. Kemudian hard disk 1 unit. Iya. Flash disk 5 unit. Kemudian mouse, kita klik mouse Logitech 1 unit. Harga jualnya berapa di sana? 185. Kenapa tadi harga jualnya kita input manual? Bisa jadi pada waktu kita menginput new item, barang baru mouse Logitech itu, di sana harganya belum kita tentukan, sehingga di saat kita gunakan dalam proses penjualan unit price-nya belum terisi. Tapi tidak apa-apa, kita bisa mengisinya secara manual. Nah, sales invoice sudah. Sekarang karena ini tunai, lanjut ke terima bayaran. Boleh diklik di bayar bawah ini, boleh klik terima bayaran. Kita klik terima bayaran, kita inputkan diterima dari pelanggan umum dengan nomor customer receipt-nya sekian, tertanggalnya kita edit, yaitu 16.07.16. Kemudian menggunakan cek atau tidak pakai cek transfer, berarti gesek mungkin asumsinya ya, ATM itu. Kemudian tanggal ceknya karena tunai sama dengan tanggal transaksinya 16.07.16. Keterangan transaksinya kita inputkan pembayaran atas faktur SI 0703, jumlahnya 9449, sudah benar. Kemudian kita klik simpan tutup.
simpan tutup, hasilnya di sales invoice muncul stempel paid, sudah terjadi proses pembayaran, simpan tutup lagi. Jurnalnya adalah bank muamalat pada VATO dan sales, goods CUGS, dan pada merchandise inventory. Mari kita lihat kalau mau melihat jurnalnya, kita lihat di faktur. Panah ke kiri, kita buka faktur yang baru saja kita input, klik show jurnal. Ini jurnalnya. Di faktur, bank muamalatnya masih diwakili oleh receivable. Kreditnya sudah benar ya. Oke. Nah, kita lihat di penerimaan penjualannya. Kita show jurnal. Sini. Nah, kalau digabungkan kedua jurnal itu, debitnya bank muamalat, kreditnya VATO dan sales. Demikian transaksi penjualan tunai. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pesanan penjualan tanpa uang muka, sama seperti transaksi pertama tadi, kita input pesanan penjualan. Saya tarik ke kanannya biar kelihatan. Dipesan oleh PT Kurnia Abadi lagi. Nomor PO-nya kita inputkan, PO Ring KA 325 SO 0703, oke, tertanggal 18/07/16 18/07/16. Barang-barangnya kita inputkan melalui item L5, hard disk 30, mouse berapa ini? 50. Harganya kita inputkan lagi. Sudah. Kemudian cek di totalnya, cek di PPN-nya, cek total ordernya. Sudah sama, simpan tutup. Nah, transaksi ini tidak ada jurnal karena baru pesanan, tidak ada implikasi keuangan pada PT Kurnia Abadi maupun PT Infomedia. Kemudian tanggal 20 Juli 2016, pengiriman barang beserta fakturnya, dikirim DO dan fakturnya kepada PT Kurnia Abadi atas pesanan PO garing KA 325 tadi ya, keliru saya. Dan perusahaan memberikan diskon faktur 500.000. Nah, bagaimana jurnalnya? Karena pesanan, pengirim pesanan, kita klik pengiriman pesanan. Dikirim kepada Kurnia Abadi. Nomor DO-nya sudah ada. Kita tinggal isikan tanggalnya 20/07/16. Kemudian pilih pesanan. Barang-barang yang dikirim sudah ada dalam SO-nya. 5, 30, 50 sudah sama, oke. Kemudian langkah selanjutnya, karena berserta fakturnya, maka langsung kita fakturkan. Di atas ini ada menu faktur ya. Nah, maka silahkan langsung klik faktur. SI-nya sudah terisi, invoice number-nya, pelanggannya PT Kurnia Abadi, PO-nya sudah otomatis, invoice-nya sudah otomatis, tinggal tanggalnya. Nah, berapa itu? 20 ya. 20/07/16. Kemudian barang-barangnya juga sudah ada. Ini sudah ada barang-barangnya. Barang-barang dari SO, kemudian DO-nya nomor sekian sudah ada. Nah, sudah ada. Pastikan sudah sama semua. Kemudian ada keterangannya tadi, diskon faktur 500.000, maka inputkan diskon di sini. Ini saya lebarkan biar kelihatan ya. Nah, di sini ada menu diskon. Kalau yang sebelah sini untuk persentase, di sebelah sini ya, sebelah kanan untuk rupiah, karena diskonnya dalam bentuk rupiah, kita ketik di sini. Nah, karena diskon faktur otomatis langsung mengurangi nilai faktur dan berdampak pada berkurangnya PPN
dan total invoice-nya. Gitu. Nah, kalau sudah kita simpan tutup. Simpan tutup. Jurnalnya bisa dibuka lagi sendiri-sendiri. Kalau di manual jurnalnya accounts receivable, sales term discount, kemudian VAT out, sales, COGS, badan merchandise, inventory. Ya. Kemudian kita lanjut transaksi berikutnya. Tanggal 21, penerimaan piutang atau penerimaan penjualan. Diterima pelunasan dari PT Kurnia Abadi atas faktur SI 0677 dan SI 0690 sebesar 3.900 melalui bank. Penerimaan penjualan kita input melalui menu penerimaan penjualan. Diterima dari Kurnia Abadi. CR-nya sudah. Kemudian kita inputkan tanggalnya, tanggal 21.07.16. Kemudian ceknya 996.225, 996.225. Tanggal ceknya kita lihat 1 Agustus 010816. Keterangannya penerimaan atas faktur SI 0677 dan SI 06-90. Setelah itu kita pilih faktur yang dilunasi. SI 0677 mana? Oh, ini SI 077. Kemudian SI 0090 di sini. Kemudian klik cek mon kalkulatornya. 30900. Nah, ketika jumlahnya sama antara accurate dengan di sini menunjukkan tidak ada diskon. Kalau untuk melihat diskon bagaimana? Sebenarnya transaksi ini ada diskonnya atau tidak? Kita bisa klik di total diskon. Ini kalau kita klik kanan muncul diskon atau info write off. Untuk melihat diskon, Anda bisa klik diskon. Oh, ternyata diskon anjurannya 0, berarti memang transaksi ini tidak ada diskonnya atau sudah melewati masa diskon. Kalau sudah, simpan tutup. Atau ingin melihat jurnalnya dulu, klik simpan baru, panah ke kiri, show jurnal. 3.900. Piutangnya tidak bisa gabung jadi satu kalau di sistem betulnya faktor 1 faktor 2, tapi totalnya sama yaitu 3.900. Demikian transaksi penerimaan penjualan transaksi tanggal 21 Juli 2016. Lanjut, tanggal 22 Juli, pesanan penjualan dan uang muka. Kita sudah menginput sebelumnya transaksi yang jenisnya sama. Nah, diterima pesanan dari PT Makmur Timur dengan harapan barang diterima tanggal 23 Juli. PT Makmur Timur juga memberikan uang muka 15 juta melalui cek. Nomor fakturnya SI 0705. Nah, pesanan kita input pesanan penjualan. Dipesan oleh Makmur Timur. Kemudian PO-nya adalah klik tak dulu MT1254. Tertanggalnya 22.07.16. Barangnya diharapkan tanggal 23 ya. 23.07.16. Masukkan barang yang dipesan melalui item laptop Acer 5, mouse 10. Harganya kita cek di sini 185. 39435. Kita cek 39435. Kemudian ada uang muka 15 juta, klik uang muka. Muncul menu sales invoice. Sales invoice number sudah muncul, kita tinggal mengedit tanggalnya 22.07.16. Oke, inputkan uang mukanya yaitu berapa? 15 juta.
Kemudian langkah selanjutnya terima bayaran. Customer receive, PT Makmur Timur, form numbernya sudah ada otomatis, kita di tanggalnya 20/2/07/16. Cek nomornya berapa? Kita di soal nyata 245998. 2598. Tanggal ceknya adalah 25 Juli 25/07/16. Keterangannya uang muka, penerimaan uang muka biar mana ya, atas PO MT 1254, SI nya SI garing 0705. Nah, 15 juta sudah oke. Kalau sudah simpan tutup. Muncul stempel pahit di sini, simpan tutup lagi. Selesai order simpan tutup lagi. Jurnal transaksinya Bank Muamalat pada VAT out dan advance sales yang mencatat transaksi uang muka. Oke. Transaksi berikutnya tanggal 23 Juli 2016, pengiriman barang yang dipesan sekaligus faktur ke Makmur Timur. Pengiriman pesanan dikirim ke Makmur Timur. DO sudah benar 0705 tertanggal 23/07/16. Dikirim vianya tidak ada keterangan, tidak ada. Kemudian kita masukkan barang-barang yang dikirim melalui pilih pesanan sebelumnya. SE-nya dicentang, masuk barangnya 5 dan 10 betul, oke. Karena bersama faktur langsung klik fakturnya. Kita ngedit tanggalnya 23/07/16. Sudah, barang-barangnya juga sudah lengkap, kita isikan 01, 02, 5, 10. Harga sudah lengkap, bawah sudah lengkap, oke. Uang mukanya ada di sini nih, nah. Simpan tutup. Jurnal manualnya adalah account receivable, advance sales, kreditnya VAT out, sales, kemudian COGS, merchandise inventory. Ya. Baik. Kita lanjutkan transaksi berikutnya. 29 Juli retur penjualan. Diterima retur dari PT Makmur Timur dengan nomor dokumen SR0701 tanggal 29. Faktur yang diretur adalah SI0706 tanggal 23 Juli 2016. Yang diretur barangnya berupa laptop Acer 1 unit 6.800.000. Kita input melalui menu retur penjualan. Ini paling gampang di sini. Diretur oleh PT Makmur Timur. Nomor Acer-nya kita inputkan yaitu SR garing 07/01. Karena PT Makmur Timur itu adalah PKP, pengusaha kena pajak, transaksinya ada PPN-nya, dan setiap ada faktur retur, ada retur PPN juga mempengaruhi jumlah PPN yang harus dibayar nantinya, sehingga di sini muncul kolom nomor fiskal. Berapa dokumen nomor fiskal retur yang kita masukkan, kita samakan mawon. Ini tanggal 29/07/16. Nah, otomatis tanggal fiskalnya juga sama. Kemudian di retur untuk faktur nomor berapa, klik di sini pilih nomor fakturnya yaitu SI 0706. Keterangannya apa? Misalnya barang rusak. Apa yang diretur? Inputnya melalui item description. Jadi untuk retur baik pembelian maupun penjualan menginputnya melalui item description. Tapi kalau untuk faktur sales order inputnya melalui item. Kita klik di sini, kita pilih barang yang diretur yaitu laptop Acer. Apakah Anda ingin meretur semuanya? No. Berapa kuantitas yang diretur? Input 1. Enter. Pastikan barangnya sudah terisi, kemudian total di bawah juga sudah benar, simpan, tutup.
Bagaimana jurnalnya? Untuk melihat jurnal retur, kita klik simpan baru, panah ke kiri, buka lagi, show jurnal. Ini jurnal retur penjualan, sales return, account receivable, VAT out, kemudian merchandise pada COGS, gitu ya. Baik, simpan tutup. Transaksi berikutnya adalah penjualan tunai jasa. Ini penjualan tunai jasa. Dijual jasa berupa jasa servis ringan kepada pelanggan umum, satu orang 100.000 langsung tunai. Nah, ini kita input di faktur. Dijual jasa ke pelanggan umum. SI 0707, tanggalnya 20 berapa ini? Saya lupa lihat tanggalnya. Tanggal 31, sorry ya. 310716. Yang dijual apa? Jasa. Klik di sini jasa, servis ringan ya. 1 unit 100, oke. Karena tunai langsung terima bayar. Nah, biasanya saya pakai yang atas terima bayar, ini coba kita pakai yang bawah, bayar, terima bayaran. Nah, diterima dari pelanggan umum, nomor customer receipt-nya sudah otomatis, edit tanggalnya 310716. Tunai melalui apa nih? Petty cash, 100.000 oleh petty cash. Ya, karena tunai langsung ceknya juga tanggal 310716. Keterangan penerimaan jasa servis ringan SI garing 0707. Nah, jumlahnya 110 sudah, oke, simpan tutup. Karena sudah diterima muncul stempel paid. Oke. Kayaknya ini yang terakhir. Baik, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Inilah penginputan transaksi penjualan, pernik-pernik penjualan di modul atau di buku saya PT Info Media. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mas Joko Pramono. Di tutorial Accurate 5 kita akan melanjutkan pembahasan tentang input transaksi penjualan studi kasus PT Infomedia dari buku pink yang saya terbitkan, saya cetak. Silakan Bapak Ibu pemirsa dan anak-anak untuk bisa menyimak. Juga saya tampilkan di PowerPoint untuk studi kasusnya. Kita sampai dengan transaksi yang kelima tanggal 6 Juli tahun 2016, yaitu pengiriman faktur penjualan. Tanggal 3 dan 4 perusahaan mengirimkan barang atau mengirimkan DO kepada PT Kurnia Abadi. Kemudian tanggal 6 Juli perusahaan mengirimkan fakturnya berdasarkan DO yang sudah diterima atau dikirimkan kepada PT Kurnia Abadi. Langkahnya adalah kita klik sales invoice. Kita tarik ke belakang dulu karena ini sudah kita kerjakan. Tanggal 6 Juli. Langkahnya pilih PT Kurnia Abadi di customernya, kemudian masukkan invoice numbernya SI 0701, invoice date-nya 06/07/2016. Setelah itu kemudian kita klik select DO karena sudah ada DO sebelumnya. Nah, kita klik select DO. Mohon maaf, ini komputer saya agak trouble. Nanti di sini akan muncul DO kepada PT Kurnia Abadi, DO 0102. Kita centang dua-duanya lalu klik OK. Nah, setelah kita klik OK, barang-barang yang ada di DO 0102 itu kita lihat di sini. Ini DO 070102 akan terekam di sales invoice.
Nah, kita cek, kita pastikan bahwa yang difakturkan sama dengan di DO 10, 50, flash disknya 50 dan 50, oke. Kemudian kita cek jumlah-jumlahnya. Kemudian kalau kita ingin menampilkan jurnalnya, di sini ada show jurnal, kita bisa melihat show jurnal. Ini jurnal dari transaksi yang ke-5 yaitu pemfakturan. Debitnya account receivable 138325, VAT out 12575, sales 125750. Kemudian akun HPP-nya karena perpetual ya, COGS kreditnya good in transit. Kenapa kreditnya good in transit bukan inventory? Karena inventory sudah dikredit pada sebentar nggih. Di waktu di DO itu sudah ada jurnal mendebet COGS mendebet good in transit mengkredit inventory gitu. Jadi sehingga pada waktu jurnal penjualan ini, pencatatan faktur ini, kreditnya good in transit. Di waktu DO di debit good in transit, kita lihat DO-nya sebentar ya. Sebentar ya. Kita lihat DO-nya sebentar. Kita lihat DO-nya ya untuk melihat. DO tanggal 3 dan 4. Nah, ini kita lihat jurnal DO. Nah, di sini kan debitnya good in transit. Jadi sesuai dengan pengakuan di SAK atau PSAK itu ya, barang itu sudah diakui atau sudah ada pencatatannya ketika barang keluar atau dalam proses pengiriman itu sudah terjadi perpindahan kepemilikan. Karena barang belum sampai di tempat tujuan, maka akun yang dipakai debitnya adalah good in transit, kemudian kreditnya merchandise inventory. Kemudian pada waktu pencatatan faktur good in transitnya kita kredit. Nah, ini kalau kita match, kita gabungkan, maka jurnal pengeluaran barangnya adalah COGS pada merchandise inventory. Demikian transaksi yang ke-5 ya, yang itu tanggal 6 Juli pengiriman faktur penjualan. Kemudian kita lanjut di transaksi ke-7, 5, 6. Transaksi 7 mana? 3, mana Allah? Maksudnya transaksi 9 Juli, yaitu pesanan penjualan dengan uang muka. Di soal diterima pesanan dari Makmur Timur dengan menerima uang muka 50 juta melalui BNI 46 tertanggal 15 Juli 2016. Ini kalau di jurnal manual, jurnal menggunakan akuntansi manual, mendebit bank muamalat, kita terima duit melalui bank 50 juta. Karena ini dari uang muka, setiap uang muka ada PPN-nya, maka VAT out 4545 sekian. Kemudian advance sales, uang muka penjualan kredit 45 juta sekian. Nah, bagaimana penginputannya di accurate? Kita lihat. Ini sales ordernya, ini customer receipt-nya, dokumen penerimaan uang mukanya. Nah, sales order tanggal 9 Juli. Diorder oleh PT Makmur Timur. Kita pilih customernya Makmur Timur. Kemudian isikan PO-nya MT 15, isikan SO number-nya SO 0702, isikan tanggal SO-nya
isikan tanggal pengirimannya. Nah, kemudian karena ini tidak didahului dengan tidak didahului dengan penawaran penjualan, maka penginputan barangnya dilakukan secara manual. Kita inputkan dari sini K01 unitnya, kemudian price-nya, kemudian ini otomatis terisi, kemudian K2 terus sampai K03. Nah, kalau sudah, karena dia ada uang muka, klik down payment. Klik down payment. Nah, ketika kita mengklik down payment ini, Accurate akan menampilkan sales invoice. Sales invoice. Saya buka dulu sales invoice untuk uang mukanya ini ya. Nih akan muncul ini. Saya besarkan ya. Kemudian kita tuliskan SI-nya, tanggalnya, ship date-nya, kemudian tulis uang mukanya di sini. Nah, 50 juta. Kalau sudah, karena kita terima uang mukanya, maka kita klik sales receipt. Kita klik sales receipt, maka di sini akan muncul formulir customer receipt. Formulir customer receipt. Ini formulirnya tanggal 9. Di sini. Sudah otomatis terisi C02 di customer receipt-nya, di customer-nya. Kemudian isikan form number-nya CR0701, tanggal payment date-nya, pilih banknya. Bank ini menentukan kasnya itu diterima dalam bentuk tunai atau bank. Kalau banknya lebih dari satu, pastikan banknya benar. Kemudian nomor ceknya diisikan, tanggal ceknya diisikan, kemudian uang muka atas PO-nya, keterangannya diisikan. Pastikan jumlahnya 50 juta ya. Biasanya otomatis angkanya terisi 50 juta. Maka kemudian begitu kita selesai di customer receipt, kita klik save and close. Maka nanti di sales invoice atau faktur uang muka, di sini akan muncul stempel paid bahwa uang muka 50 juta ini sudah kita terima seluruhnya, sudah kita beri stempel lunas. Artinya PT Makmur Timur sudah lunas memberikan uang muka DP sebesar 50 juta. Nah, di bawah ini ada tax included. Di dalam uang muka itu di Accurate otomatis sudah ada tulisnya tax included, karena di Undang-Undang PPN menyatakan PPN dikenakan atas penyerahan barang atau pembayaran bertermin atau uang muka ini. Maka dalam uang muka ini juga ada ada PPN-nya, ada PPN-nya. Kemudian kita save and close. Kemudian di sales order juga kita klik save and close. Nah, bentar sebelumnya. Kenapa ini ada stempel prosedur-nya, Pak? Ini karena kita sudah transaksinya ini sudah kita kerjakan sampai selesai satu buku itu ya. Maka setiap kali ada barang yang sudah dipesan, kemudian barangnya sudah diterima oleh pelanggan kita, pasti Accurate akan ada stempel prosedur. Jadi misalnya begitu DO sudah diterima, DO sudah diinput, barang sudah diterima oleh pelanggan, maka akan muncul stempel proceeded. Kita lihat ya di yang belakang. Ini yang Kurnia Abadi tadi, begitu DO-nya sudah kita input, maka dan seluruh barangnya itu sudah dikirimkan, maka akan muncul proceeded. Kemudian di sini akan muncul di close itu ada centangan close itu artinya seluruh barang yang dipesan oleh pelanggan itu sudah terkirimkan. Jikalau ada barang yang dikirimkan belum memenuhi pesanan, misalnya 100 baru dikirim 50 misalnya, maka di sini tidak akan muncul stempel close, tidak muncul centang pada close. Di sini close-nya juga sudah abu-abu. Nah, tetapi misalnya jikalau terjadi pada sebuah kasus
Barangnya dia pesan 100, barang kita kirim 80, lalu dia mengatakan sudah Pak 80 nggak apa-apa, yang 20 nggak usah. Nah, maka di sini kita bisa klik secara manual untuk di close ya, di service ordernya. Artinya pesanan ini sudah selesai, tidak perlu diutak-utak bahasanya, di input ulang atau diedit ulang. Begitu. Kemudian transaksi yang selanjutnya, kita next, transaksi tanggal 10 Juli, pengiriman pesanan penjualan. Tadi tanggal 9 Makmur Timur pesan, tanggal 10 kita kirim. Pada waktu mengirim itu jurnal manualnya good in transit pada merchandise inventory 40 juta sekian, senilai dengan HPP dari barangnya. Bukan nilai penjualannya, karena nilai penjualan dicatat saat ada pemfakturan. Merchandise itu nilai barang atau HPP dari barang yang dikirimkan. Kita inputkan di delivery order tanggal 10 Juli ya. Kita cari yang delivery order tanggal 10 Juli ini. Pertama kita pilih pelanggan, customernya Makmur Timur, masukkan nomor DO-nya, masukkan delivery date-nya 10/07/16. Setelah itu select SO. Kenapa select SO, select search order? Karena pengiriman barang ini sudah didahului pesanan sebelumnya. Tadi ada pesanannya kan? Maka di sini akan muncul, walaupun di sini nggak muncul. Kenapa nggak muncul Pak? Karena transaksi ini di accurate saya sudah terinput sebelum saya rekam ini, ngapunten nggih. Ini akan muncul SO dari Makmur Timur. Kita centang klik OK di sini, centang lalu klik OK. Maka barang-barang yang ada di SO itu oleh accurate akan dipindahkan ke sini, ke delivery order. Anda cek nama barang dan kuantitasnya dari SO 0702. Nah, kalau kita klik di SO-nya, dia akan lari ke SO kita. Cek ya. Nah, ini SO-nya. Dia kan pesanannya ini kan. Oke. Kemudian setelah barangnya dan jumlahnya sesuai, kita klik save and close. Karena di sini tidak ada keterangan bahwa pengiriman barang ini beserta fakturnya. Tetapi kalau pengiriman barang itu beserta fakturnya, kita tidak save and close dulu, tetapi di atasnya ada invoice. Langsung kita klik invoice untuk menginput fakturnya. Tapi karena di kasus ini hanya ngirim DO saja, input DO saja, maka kita save and close. Kemudian transaksi selanjutnya tanggal 16 Juli, penjualan tunai. Diterima dari pelanggan umum atas penjualan tunai barang-barang, pembayaran via bank muamalat. Kemudian barang yang dijual ini ada laptop Acer, hard disk, flash disk, mouse Logitech, totalnya 8.590.000, PPN-nya 589, total barangnya 949. Karena tunai langsung kita terima dengan CR 0702. Tanpa cek, berarti duitnya langsung ditransfer ke bank muamalat sebesar 9.449. Nah, bagaimana penginputannya? Ini jurnal manualnya. Kalau kita jurnal di akuntansi manual, mendebit bank muamalat sebesar yang kita terima, sales dan fade out. Kemudian ada pencatatan persediaan, tentu dari kartu persediaan. Oke. Terus inputnya di accurate bagaimana? Pertama kita input sales invoice-nya di sales invoice. Di sini tanggal 16 Juli. Kita cari 16 Juli. Saya besarkan. Cari pelanggan umum. Customer-nya pelanggan umum. Masukkan PO-nya tidak ada karena umum, otomatis tunai tidak ada tidak ada purchase ordernya dari pelanggan. Invoice numbernya diinputkan SI 0703. Invoice date-nya kita inputkan 16/07/2016. Karena tidak ada
SODO sebelumnya, maka barang-barangnya kita input manual di sini. Kita mulai dari K01, laptop Acer, kuantitas 1, harga satuan 6.800.000. Enter atau tap, masuk barang yang kedua, K02, hard disk jumlah 1, kemudian 855, kemudian masuk barang yang ketiga, flash disk jumlah 5, harga satuan 150. Kemudian masuk barang yang keempat. Masih ingat caranya ya? Klik di sini, cari barangnya. Nah, begitu. Oke. Jumlahnya 1, 185. Nah, kemudian cek di sini subtotalnya sudah benar atau belum. Kemudian karena tunai langsung klik sales receipt, sehingga akan muncul dokumen sales receipt atau customer receipt, penerimaan dari pelanggan. Saya cari dulu tanggal 16. Pelanggan umum, otomatis masukkan form numbernya CR0702, kemudian isikan tanggal transaksinya, kemudian pilih banknya. Di soal dijelaskan banknya muamalah tanpa cek ya, maka ini kita pilih bank muamalah, nomor ceknya kita kosongkan, tanggal ceknya, tanggal transaksi terima duitnya 16/07/2016, kemudian masukkan pembayaran atas faktur di memonya, kemudian ini sudah otomatis tercentang, angkanya sudah otomatis. Kalau sudah, klik save and close. Nah, saat kita mengklik save and close, maka di sales invoice penjualan tunai pelanggan umum itu sudah akan muncul stempel paid. Stempel paid hanya ada ketika pembayaran sudah lunas. Kalau pembayaran baru sebagian, antara faktur dengan customer receipt itu tidak sinkron, maka tidak muncul stempel paid. Tetapi jika antara sales invoice dan customer receipt jumlahnya sudah sama, 9449, di customer receipt juga 949, maka nanti di sales invoice akan muncul stempel paid. Baik, itu transaksi penjualan tunai. Kita lanjutkan. Transaksi berikutnya adalah transaksi yang ke-16 di urutan transaksi kita. Tanggal 18 Juli pesanan penjualan tanpa uang muka. Tadi kita di Makmur Timur itu ada pesanan pakai uang muka. Kali ini pesanan tanpa uang muka. Diterima pesanan dari PT Kurnia Abadi dan diharapkan barang sudah diterima tanggal 20 Juli. Sales Journal ini SO0703 tanggal 18, nomor PO-nya PO garing KA 325. Karena ini baru PO tanpa uang muka, SO tanpa uang muka, berarti belum ada perubahan keuangan baik di kita maupun di Kurnia Abadi. Karena tidak ada perubahan keuangan, posisi keuangan tidak ada, maka tidak ada jurnalnya. Tetapi transaksi ini tetap kita input ke dalam accurate, yaitu sales order. Kita klik sales order. Kita cari yang tanggal 18 Juli ya. Tanggal 18 Juli. Ini ada kekeliruan kayaknya. 18 Juli Kurnia Abadi. Oh ya, ini tanggalnya keliru. SO kita pilih sales order by PT Kurnia Abadi. Masukkan PO-nya, masukkan SO numbernya SO0703, kemudian masukkan tanggal transaksinya 18/07/2016 ya. Nah, kemudian jika sudah, masukkan barang-barang yang dipesan. K01, astagfirullahaladzim. K01 otomatis sudah muncul nama barangnya, masukkan kuantitasnya, harganya 6.800.000. Kemudian barang kedua, ketiga sudah kita input nggih. Nah, kalau sudah, karena ini tidak ada transaksi lanjutannya,
artinya tidak ada uang muka, maka ini kita save and close. Pastikan jumlah-jumlahnya benar dulu. Oke, close. Kemudian transaksi selanjutnya, pengiriman pesanan berserta faktur. Tadi kita sudah belajar pengiriman tanpa faktur ya, dua-duanya. Ini pengiriman dengan faktur. Dikirimkan DO dan fakturnya kepada PT Kurnia Abadi atas pesanan PO garing KA 235 dan perusahaan memberikan diskon faktur 500.000. Nah, ini kalau kita lihat jurnal manualnya, account receivable, sales diskon, kemudian kreditnya VAT dan sales. Kemudian pencatatan barangnya COGS pada merchandise inventory. Ini kalau di jurnal manual ya. Kalau di accurate bagaimana kita lihat ya. Yang pertama kita input DO-nya. DO tanggal 20 Juli. Geser dulu 20 Juli. Customernya dipilih PT Kurnia Abadi, dikirim kepada Kurnia Abadi. Oke. Masukkan nomor deliverynya DO 0703. Oh sini 04 nggih. Otomatis 04 ini ada yang perlu dibenarkan soal. Kemudian tanggalnya 20/07/16. Karena sudah ada pesanan sebelumnya, select SO. Maka di sini akan muncul sales ordernya, yaitu SO 0703 ini ada di sini aslinya. Kalau sudah kita centang, kita klik OK. Maka barang-barang di SO 0703 akan ditarik oleh Accurate ke DO-nya di sini. Dicek lagi barangnya sudah sama atau belum. 5, 30, 50 ya. Oke. Jika sudah, karena ini bersamaan dengan fakturnya, maka jangan save and close, tetapi klik invoice untuk menginput faktur yang dikirimkan. Invoice, nah, saya cari invoice-nya karena sudah saya input nggih. Tanggal 20 Juli. Nah, nih, klik tadi dari sini, klik invoice, akan muncul ini. Kurnia Abadi sudah otomatis terisi karena ini klik dari DO ya. Kita isikan SI-nya, SI 0704, tanggalnya 20 Juli 2016. Barang-barang ini sudah otomatis terisikan di sini. Terisikan di dalam invoice-nya. Kita tidak perlu input manual. Jadi ini sistem ya. Kadang-kadang kelemahan anak-anak atau peserta itu seringkali ini diinput ulang. Nah, kalau di sales order diinput, di DO diinput, kemudian di faktur diinput. Kalau sales order dan DO belum masalah. Tapi kalau sudah di DO dan sales invoice-nya itu ada penginputan. Misalnya nih 2 kali input lab tracer 5, 30, di DO kita input manual, di sini kita input manual, maka nanti itu akan terjadi double accounting. Jadi barangnya itu akan terkeluarkan dari gudang, dari Accurate itu barangnya terkeluarkan 2 kali. Jadi data usernya itu bukan hanya 5 tapi 10. Harddisknya 30, mouse Logitech-nya nanti 50. Artinya nanti akan terjadi perbedaan antara jumlah barang di gudang dengan jumlah barang di Accurate. Kenapa? Karena di gudang hanya mengeluarkan tetap asar tanggal 25, harddisknya 30, mouse Logitech-nya 50, tetapi di Accurate karena kita salah inputnya 2 kali, barang-barang itu terkeluarkan 2 kalinya. Laptop besar 10, harddisknya 30, mouse Logitech 50. Nanti di stok opnam pasti kita juga harus ketemu ini, kita harus melakukan edit. Maka pastikan transaksi yang itu by system, SO, DO dan fakturnya itu berkesambungan, barang-barangnya cukup diinput di SO. Kemudian waktu DO ambil SO, waktu di faktur select DO. Begitu nggih. Nah, jika sudah ini dibaca, dipahami baik-baik. Jadi barang-barang di sales invoice ini
dibuat atas dasar pesanan DO 0704, kemudian DO 0704 itu untuk memenuhi pesanan SO 0703. Titikannya gampang. Kalau pada waktu di slash invoice ini kok tidak ada nomor DO-nya, tidak ada SO-nya, padahal kita sudah input SO dan DO, pasti penginputan barang-barang di SO-nya ini diinput manual. Bisa jadi ya. Sama juga di DO nih. Kalau di DO ini misalnya SO-nya tidak ada, padahal sudah ada SO sebelumnya, pasti barang-barang di DO ini diinput manual. Padahal seharusnya tidak perlu diinput manual. Paham ya? Jadi apa bisa Pak DO tanpa SO? Bisa. Kalau memang tidak ada pesanan sebelumnya, pesan hari ini dikirim hari ini sehingga tanpa ada SO sebelumnya. Tapi umumnya ya kalau ada SO, SO-nya kita buat, lalu DO-nya kita input, kemudian setelah itu fakturnya kita catat. Nah, bisa juga tanpa SO, tanpa DO jika transaksinya penjualan tunai karena tidak ada SO, pelanggannya datang sendiri ke tempat kita, bawa barang sendiri seterusnya, sehingga tidak perlu ada SO dan DO. Tapi jika ada SO dan DO, pastikan langkahnya benar. Terbukti langkah benar itu di saat sales invoice ada SO, pesanan yang diinvoicekan, DO yang diinvoicekan. Jadi DO itu dasarnya SO, sales invoice dasarnya DO dan SO. Demikian. Kemudian save and close di SI, save and close di DO. Ya. Kemudian transaksi selanjutnya. Transaksi 19. Transaksi 18. Penerimaan piutang. Diterima pelunasan dari PT Kurnia Abadi atas faktur SI 0677 SI 0690. Ini kalau jurnal manualnya Bank Muamalat pada account receivable sebesar yang diterima yaitu 3.900. Bagaimana penginputannya? Penerimaan penjualan berarti kita input di sales receipt. Kita cari sales receipt tanggal 21 Juli. Diterima dari PT Kurnia Abadi. Ini customernya Kurnia Abadi. Masukkan form numbernya CR 0703 ini dirikan ke sini, tanggalnya 21. Oke. Lewat Bank Muamalat, pilih banknya Bank Muamalat. Ada dua pilihan, cash atau Bank Muamalat. Ini karena lewat bank kita pilih bank. Ada nomor ceknya, inputkan nomor ceknya. Tanggal ceknya, pilih tanggal ceknya. Kenapa tanggal ceknya beda dengan transaksi Pak? Ya asumsinya bisa jadi menurut Kurnia Abadi uangnya akan cukup di tanggal 1 Agustus sehingga sebelum tanggal 1 Agustus uangnya belum cukup. Kemudian centang isi dulu memonya. Penerima atas faktur SI 0677 SI 0690. Kemudian pilih faktur yang dilunasi yaitu SI 0677. SI 0677. Centang di sini ya. Kemudian SI 0690 centang di sini. Centang. Nah setelah tercentang nanti sini akan muncul payment amount-nya, graduannya. Setelah itu nanti kita klik kalkulator, klik di sini. Nah ini jumlahnya adalah total dari sini, gitu. Nah kemudian jumlah yang dikeluarkan 3.900. Jika sudah save and close. Nah ketika kita mencentang save and close customer receipt CR 0703 ini, kalau kita buka fakturnya ini di SI 0677, misalnya kita buka ya, maka di sana sudah akan ada stempel paid. Nah, begitu pula di SI 0690 sudah ada stempel paid. Artinya dua faktur ini SI 0677, SI 0690 itu sudah terbayarkan. Kita terima pembayarannya dari PT Kurnia Abadi. Kita terima tanggal 21 Juli dengan CR 0703 melalui Bank Muamalat. Jumlah yang kita terima 30.900.000.
Begitu penjelasannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian transaksi selanjutnya. Bentar ya, tak cek dulu. Oke. Transaksi selanjutnya adalah 22 Juli pesanan penjualan dan uang muka. Ini diterima pesan dari Makmur Timur. Barang harapannya terkirim tanggal 23, uang mukanya 15 juta. Nomor fakturnya SI 0705. Ini kalau di jurnal manual Bank Muamalat 15 juta, fade out dan advance sales. Advance sales yaitu uang muka penjualan. Ini sales ordernya, ini customer receipt-nya. Bagaimana cara menginputkannya? Mari kita lihat penginputannya. Sales order dulu. Kita cari sales order tanggal 22 Juli ini ya. Nah, pilih Makmur Timur. Makmur Timur, isikan PO numbernya MT1254 ini kita pilih sini. SO numbernya kita pilih SO 0704 tanggal transaksi 2207. Barang tadi diterima tanggal 23 Juli ya. Kita pilih di sini. Masukkan barang yang dipesan di sini. Pasar. Kemudian jumlah dan harganya. Di bawahnya juga MOS, jumlah dan harganya. Pastikan angkanya sudah benar 35 850, PPN-nya 3585, total 39435. Oke, 435. Ya. Kalau sudah karena ada uang muka, klik down payment. Saat kita klik down payment akan muncul sales invoice. Saya tarik ke belakang tanggal 22 Juli. Nah, saya gede ke. Ini sudah otomatis customernya Makmur Timur. Masukkan sales invoice-nya, kemudian sales invoice date-nya sudah, ship date-nya otomatis. Kemudian klik uang mukanya di sini. Input sebesar 15 juta. Sudah. Kemudian setelah itu cek di bawah PPN sudah betul belum, tax invoice sudah oke. Setelah itu klik sales receipt, penerimaan uang muka. Nah, muncul dokumen sales receipt atau customer receipt tanggal 22. PT Makmur Timur CR 0704 220716 lewat Bank Muamalat, nomor ceknya sekian, tanggal ceknya 25, isikan, kemudian uang muka. Kemudian otomatis tercentang DP-nya 15 juta. Di sini sudah otomatis 15 juta. Kalau sudah save and close, akan muncul stempel paid di sales invoice di sini. Save and close lagi. Kemudian sales ordernya save and close. Oke. Ini transaksi tanggal 22 Juli. Kita lanjutkan transaksi berikutnya. Pengiriman barang yang dipesan sekaligus faktur. Ini tadi sudah kita pernah yang PT Kurnia Abadi ya. Delivery order dilanjutkan dengan sales invoice. Dikirim barang yang dipesan, dikirim dengan DO 0705 tanggal 23 Juli. Laptop Acer dan mouse Logitech. Kemudian invoice-nya SI 0706. Ini kalau di jurnal manual, karena delivery dan faktur itu jadi satu, maka di sini tidak ada akun goods in transit sebenarnya. Akunnya adalah account receivable,
kemudian advance sales, kreditnya VATO dan sales ini jurnal atas sales invoice. Kemudian pengeluaran barangnya COGS pada merchandise inventory. Nah, bagaimana penginputannya di Accurate? Kita lihat ya. Nah, DO dulu, kita buat DO-nya. Saya besarkan dulu. Kepada PT Makmur Timur, sebentar saya cek lagi ya. Tanggal 23 Juli betul. Pilih customernya PT Makmur Timur. Kemudian isikan nomor delivery ordernya DO 0705. Input lagi delivery date-nya 2307 2016. Karena kita sudah punya SO sales order sebelumnya dari PT Makmur Timur sudah memesan barang sebelumnya, untuk menginputkan barang-barang ke dalam item di sini, item description, tidak perlu diinputkan manual, tetapi harus melalui kita select SO-nya. Kita klik di sini, maka nanti di sini akan muncul SO-nya, sales order-nya. Kita centang, kemudian klik OK, maka Accurate akan mengambil data itu, kemudian dimasukkan ke dalam delivery order ini, Mas. Nah, bukti bahwa item ini kita ambil dari SO adalah di kolom SO ada nomor SO-nya. Jadi angka-angka ini 5, 10, laptop Acer dan mouse Logitech itu diambil dari SO 0704. Pekerjaan siswa atau pekerjaan kita itu akan kelihatan salahnya kalau sampai di sini SO-nya tidak ada nomornya, berarti teknis akuntansi kita itu atau kita tuh nginput barangnya ke DO itu ngetik langsung di sini laptop Acer, mouse Logitech itu, juga di sini tidak ada SO, tidak ada SO numbernya. Jadi begitu. Jadi itu indikator kalau penginputan di delivery order itu manual, tidak memanggil atau tidak mengambil data dari SO. Kalau di dalam item ini tidak ada kolom SO numbernya, atau ada kolom SO numbernya tapi nomornya tidak ada. Nah, kalau ada seperti ini berarti data di sini diambil dari SO 0407. Apa betul begitu? Kita cek. Misalnya ini saya klik. Bentar ya, ini ada masalah dikit. Kemudian karena itu plus faktur, langkah selanjutnya adalah di atas ini ada invoice. Yang dirikan DO plus fakturnya, maka klik invoice di sini, maka akan muncul invoice. Sebentar ya, ini apa namanya? Akhirnya baru trouble. Saya skip dulu. Nah, di sini ada invoice, maka klik invoice. Nah, kita klik invoice, munculnya sales invoice nanti. Nah, customernya PT Makmur Timur otomatis terisi. Kemudian kita isikan SI number, invoice numbernya SI 0706, invoice date-nya kita isikan. Kemudian di sini otomatis data-data sudah masuk. Nah, di SI itu ada kolom SO dan kolom DO. Angka yang ada di SI ini, sales invoice ini, berasal dari DO 0705 yang bermula dari pesanan SO 0704. Paham ya? Nah, jadi kalau misalnya di sales invoice itu tidak ada kolom DO, tidak ada kolom SO, berarti orang itu nginput manual. Ininya diinput manual. Nah, itu kalau diinput manual boleh, dengan catatan memang sebelumnya tidak ada SO, tidak ada DO. Biasanya terjadi pada penjualan tunai. Tapi kalau penjualan dari pelanggan tunai, tapi dari penjualan dari customer pelanggan kita, biasanya ada pesanan dulu, terus kita kirim barang, pesanan kita kirim barang, lalu kita fakturkan. Gitu, okay? Nah, kemudian kalau sudah kita save and close di sini, kita save and close di delivery ordernya. Baik. Ini transaksi yang ke berapa nih tadi? 21. Masih sedikit ya, tanggal terakhir. Transaksi 24.
24 yaitu transaksi retur penjualan. Retur penjualan sales return diretur kepada PT Makmur Timur dari PT Makmur Timur. Jadi Makmur Timur meretur barang yang dia beli atau barang yang kita jual ke PT Makmur Timur, laptop Acer 1 seharga 6.800.000, total ordernya 7.480. Kalau menggunakan jurnal akuntansi manual, jurnalnya adalah sales return debit, VAT out debit, kreditnya account receivable karena piutang kita ke PT Makmur berkurang. Karena barangnya kembali, maka ada pertambahan barang, merchandise inventory debit, COGS, HPP kita berkurang sebesar nilai barangnya ada yaitu 3 juta sekian. Nah, bagaimana penginputan di accurate? Sales return kita input di sales return di sini. Nah. Pilih pelanggannya, customer diterima retur dari Makmur Timur. Kemudian masukkan nomor SR, nomor returnya SR 0701, tanggal returnya 290716. Kemudian pilih faktur yang diretur di sini. Faktur yang diretur adalah SI 0706, pilih SI 0706. Kemudian berikan deskripsinya. Kemudian setelah itu, karena setiap retur itu mengurangi PPN, maka harus ada faktur pajak returnya itu ya, sehingga di sini ada fiscal numbernya. Kita tuliskan karena di soal tidak ada keterangannya, fiscal numbernya kita samakan dengan sales returnnya, tanggalnya juga sama. Kemudian untuk barangnya kita inputkan melalui item description di sini. Kita klik di sini. Nah, pilih barang yang diretur yaitu laptop Acer di sini. Nah, kemudian nanti akan muncul konfirmasi, do you want to return all quantity? Apakah Anda mau meretur semuanya? Kita pilih no. Nah, kemudian kita ketikkan jumlah yang diretur yaitu 1 unit, harga otomatis terisi, amount otomatis terisi. Kemudian cek di bawah totalnya sudah sama dengan bukti transaksi atau belum. Jika sudah, save and close. Begitu penginputan transaksi retur penjualan. Kenapa nyalakan namanya? Ya, oh sudah. Selanjutnya yang terakhir transaksi penjualan tunai. Saya turunkan dulu nih. Penjualan tunai, bukan penjualan tunai, penjualan jasa tunai. PT Infomedia di samping dia memiliki penjualan barang dagangan, dia juga melakukan penjualan jasa. Dijual jasa servis ringan 100.000, ada PPN 10%. Ini diterima melalui cash tunai ya, petty cash. Jurnal manualnya petty cash pada service sales 110.000. Sebenarnya bukan gitu ya, ada PPN-nya ya. Petty cash 110.000, service sales 100, kemudian PPN-nya 10. Ini ada kesalahan di jurnalnya, di jurnal. Bagaimana penginputannya? Kita inputkan ke dalam pertama faktur, sales invoice-nya ke dalam faktur. Kita inputkan di sini, diterima dari pelanggan umum. Kemudian masukkan invoice number-nya SI0707 tanggal 31, ship date-nya tanggal 1, termnya COD karena tunai. Kemudian pilih barangnya itu jasa J03 reparasi ringan 100.000 ya. Kemudian PPN 10%, 10.000. Nah, karena ini penjualan tunai, maka sudah ada penerimaan kasnya, langsung kita klik sales receipt. Nah, ketika kita klik sales receipt akan muncul customer receipt. Ini customer receipt-nya pelanggan umum, kita isikan form numbernya CR0705 tanggal 31/07/2016. Kemudian pilih banknya, kasnya diterima menggunakan akun apa, petty cash.
Tidak ada check numbernya karena petty cash, tanggalnya sesuai tanggal transaksi karena tunai, memonya penerimaan jasa servis ringan atas faktur SI 0707, kemudian total 100.000. Kalau sudah, kita klik save and close. Nah, kalau ingin menampilkan jurnalnya, ini jurnalnya. Jurnal, nah ini petty cash account receivable, ini jurnal di sales receipt, ini jurnal di sales invoice, account receivable, VAT out, sales. Kalau digabungkan jurnalnya petty cash 110, kemudian VAT out 10.000, sales 100.000. Begitu jurnalnya. Kemudian ketika kita selesai receive, kita save and close, maka karena jumlah antara customer receipt dengan sales invoice sama, maka di sales invoice akan muncul stempel paid. Kemudian kita save and close. Yang terakhir adalah kita menampilkan laporan-laporan terkait dengan jurnal penjualan. Kita tampilkan reportsnya, general journal, kita tampilkan all journal, tanggal 01/01/2017 sampai dengan 31/07/2016. 16 atau 17 tadi. Bismillah. Itu 2016 ya, nggak lupa saya. 2016 ya. Kemudian selektif kolomnya kita cari dulu. Kita mau menampilkan jurnal penjualan ya. Nah, sebentar ya. Kita carikan yang jurnal penjualan saja. Sebentar. Supaya ini kan all jurnal. Cara mengatakan bagaimana saya lupa itu. Kan number grup bukan nih, mau menampilkan yang jurnal penjualan saja, itu maksud saya. Sebentar ya. Subhanallah, kok saya nggak bisa lupa ini. Mengumpulkan jurnal khusus penjualan saja maksud saya. Mana ya? Ini source type, source number, source type dulu ya. Source type kita ambil yang jurnal penjualan saja. Nih sales invoice, cash sales receipt. Nih, nah kita pilih ini saja, tidak semuanya. Jurnalnya tanggal berapa di sini? Kok saya Bismillah. F4 dulu. Ada transaksi tanggal berapa tadi? 16 atau 17? 16 kan benar kan? Ya. Juli kan benar? Bentar ya, saya modif dulu. Sampai 31/07/2016.
label kolomnya. Nah, oke. Nah, ini adalah jurnal terkait dengan penjualan. Mulai tanggal 3 Juli pengiriman, 4 Juli pengiriman, 6 Juli invoice, sampai bawah. Ini semua yang terkait dengan penjualan, baik penjualan barang maupun dagang, barang dagangan. Demikian pembahasan transaksi penjualan PT Infomedia sebagai panduan bagi praktisi maupun pembelajar dalam mempelajari Accurate 5 inputan transaksi ya. Demikian, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.